Siapa sih ini? Kok nelpon terus? Tau gak sih, tadi aku ditelepon nomor gak dikenal berkali-kali. Loh, kok sama? Iya, aku juga dapet. Serius, ini kenapa ya? Lihat nih, ternyata juga banyak yang ngalamin. Iya, lihat nih, pihak kampus juga ngasih imbauan loh. Jangan-jangan ada kebocoran data. Iya juga ya. Menghadapi situasi ini, kampus tidak bisa tinggal diam. Diperlukan langkah penanganan yang cepat, tepat, dan terstruktur agar kebocoran data tidak semakin meluas dan tidak merugikan banyak pihak. Langkah pertama yang dilakukan adalah penanganan darurat. Pihak kampus segera mengidentifikasi sistem yang dicurigai menjadi sumber kebocoran, lalu menutup akses tersebut untuk mencegah penyebaran data lebih luas. Selain itu, kampus juga memberikan informasi resmi kepada mahasiswa agar tidak terjadi kepanikan dan kesalahpahaman di tengah situasi yang belum jelas. Langkah yang kedua yaitu penguatan sistem keamanan. Setelah kondisi mulai terkendali, langkah berikutnya adalah memperkuat sistem keamanan. Kampus menerapkan teknologi seperti enkripsi data, firewall, serta sistem autentikasi berlapis. Dengan adanya autentikasi dua faktor atau OTP, setiap akses ke sistem menjadi lebih aman, karena hanya pengguna yang memiliki verifikasi yang dapat masuk. Langkah yang ketiga yaitu audit dan investigasi. Untuk memastikan masalah tidak terulang, dilakukan audit sistem secara menyeluruh. Tim IT menelusuri sistem aktivitas yang terjadi di dalam sistem untuk menemukan celah keamanan yang menyebabkan kebocoran data. Hasil dari audit ini menjadi dasar penting dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan ke depannya. Yang keempat, edukasi pengguna. Keamanan data tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada pengguna. Oleh karena itu, kampus memberikan edukasi kepada mahasiswa dan staf mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Mahasiswa diajarkan untuk lebih waspada terhadap ancaman seperti phishing, penipuan online, dan spam dari nomor tidak dikenal. Selanjutnya, langkah kelima, yaitu tim respon khusus. Kampus juga membentuk tim khusus penanganan insiden keamanan. Tim ini bertugas untuk merespons setiap ancaman yang cepat, mengendalikan situasi, serta memastikan sistem dapat kembali berjalan dengan normal. Langkah keenam yaitu kebijakan perlindungan data. Sebagai langkah yang jangka panjang, kampus menetapkan kebijakan perlindungan data yang lebih ketat. Setiap pengelolaan data harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga keamanan data dapat lebih terjamin. Di sisi lain, mahasiswa juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan data pribadi. Mahasiswa tidak hanya menjadi korban, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam menjaga keamanan data. Pertama, mahasiswa harus menjaga data pribadi dengan tidak membagikan informasi penting secara sembarangan. Kedua, mahasiswa perlu lebih waspada terhadap link mencurigakan dan tidak asal mengklik dari sumber yang tidak dikenal. Dan yang ketiga, mahasiswa sebaiknya tidak merespon nomor asing yang mencurigakan dan langsung memblokirnya untuk menghindari penipuan. Yang keempat, jika menemukan aktivitas yang tidak wajar, mahasiswa diharapkan segera melaporkannya kepada pihak kampus agar dapat ditangani dengan cepat. Dan yang terakhir, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran dalam menggunakan teknologi secara bijak agar terhindar dari risiko kebocoran data. Nah, dengan adanya peran aktif dari mahasiswa serta dukungan dari pihak kampus, kondisi dapat kembali aman dan terkendali secara bertahap. Kebocoran data bukanlah masalah sepele, tetapi ancaman serius yang harus ditangani bersama. Dengan strategi yang tepat, sistem yang kuat, serta kesadaran dari keseluruh pengguna, keamanan data di lingkungan kampus dapat terjaga dengan baik.